Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian teman-teman Facebook dan media sosial lainnya sedang digegerkan hadis tentang tanda kiamat. Hadis itu bilang bahwa tanda kiamat itu diantaranya umat muslim memerangi suatu kelompok bermata sipit dan berhidung pesek. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian muslim yang kurang suka dengan orang Cina pasti mengasumsikan sipit dan pesek itu ya orang Cina. Padahal hadis itu tidak menyebutkan Cina secara spesifik. Dalam memahami hadis itu tidak bisa dicomot satu hadis untuk menghukumi secara universal yang sipit yang dimaksud hadis itu Cina. Perlu jam'u riwayat, mengumpulkan beberapa riwayat hadis yang semakna dalam memahami hadis. Kalau kita mencoba membuka literatur kitab-kitab klasik, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah sudah melakukan jam'u riwayat mengenai hadis tanda kiamat terkait mata sipit ini. Dalam mengumpulkan riwayat-riwayat mata sipit ini, Ibnu Katsir memberikan judul Qital al-Hidn atau Perang Melawan India. Namun demikian terkait Perang Melawan India ini, Ibnu Katsir tidak menyebutkan hadis yang berkaitan dengan mata sipit. Ibnu Katsir hanya menyebutkan 2 hadis dari Abu Hurairah yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Rasulullah menjanjikan kepada kami bahwa nanti kami umat muslim berperang melawan India. Kalau saya menemui perang itu dan mati syahid di sana, maka saya termasuk syuhada terbaik. Tapi kalau saya lebih dulu meninggal dari kalian, Rasulullah SAW pun sudah menjamin saya bebas dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah terkait perang melawan India ini tidak ada yang sahih. Namun demikian ada hadis lain yang diriwayatkan dari sahabat Sauban, pelayan Rasulullah SAW, yang kualitasnya minimal hasan. Al-Albani menyebutnya sahih. Sahabat Nabi yang satu ini orangnya sangat qanaah, menolak bantuan siapapun yang ingin membantunya. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Sauban ini hijrah ke Syam, Romalah, dan kemudian pindah ke Homs hingga wafatnya. Kota Homs ini tempat di mana sekarang menjadi pertempuran besar antara rezim Syria Assad serta koalisinya melawan pihak-pihak yang dianggap musuh olehnya. 2 kelompok dari umatku yang diselamatkan dari api neraka oleh Allah itu mereka yang berperang melawan India dan yang nanti masih hidup menemui Isa bin Maryam alaihi salam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Menurut Ibnu Katsir, perang melawan India ini sudah pernah terjadi pada masa kerajaan Muawiyah sekitar tahun 44 Hijriah. Setelah menyebutkan ini, Ibnu Katsir menyambungkan dengan keterangan lain bahwa Bani Umayyah juga pernah berperang melawan Atrak Turk untuk menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mata sipit. Pertanyaannya, apakah Al-Hind atau Hindia dan Turk itu satu bangsa yang sama pada saat itu? Selain itu, riwayat Imam Ahmad yang berkaitan dengan mata sipit ini menyebutkan juga bangsa Hus Kirman. Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita simak hadis sahih berikut ini yang dikutip Ibnu Katsir dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi sekelompok orang yang sendalnya terbuat dari rambut dan memerangi bangsa Turk yang mana mereka bermata sipit, berwajah kemerah-merahan, berhidung pesek. Wajah mereka berbentuk perisai yang bundar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang perlu ditegaskan terkait hadis-hadis di atas. Pertama, umat muslim yang beriman dan bertakwa tentunya pasti percaya dengan hal yang gaib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan bahwa ciri-ciri orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Hari kiamat termasuk hal gaib yang harus dipercayai umat muslim. Kedua, kita percaya bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui tanda-tanda kiamat. Namun Nabi tidak pernah memastikan kapan kiamat akan terjadi. Kalau kiamat diketahui kapan akan terjadi, mungkin tidak akan ada orang yang jahat di akhir zaman nanti, karena semuanya takut menghadapi hari akhir. Mereka semua pasti terburu-buru untuk bertaubat. Namun kenyataannya tidak demikian.
Kalau hari kiamat diberitahu oleh Allah kapan terjadinya, maka permainan hidup di dunia ini tidak lagi seru, tidak ada tantangannya. Karena semua sudah tahu kapan akan game over. Ibarat main game, kalau musuh sudah diketahui tidak sebanding dengan kita, buat apa melawannya? Ketiga, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa perang melawan Turk itu sudah pernah terjadi di zaman Imam An-Nawawi hidup, sekitar 8 abad yang lalu. Nah, 8 abad yang lalu sampai sekarang belum juga terjadi kiamat. Itu waktu bukannya sebentar. Namun demikian, Imam An-Nawawi tidak menyebutkan spesifik siapa yang dimaksud bangsa Turk dalam hadis di atas. Apakah kejadian ini akan terulang kembali? Sementara kitab Nabi terkait hadis ini ditujukan kepada sahabat. Apakah masih berlaku pada konteks saat ini? Keempat, hadis terkait perang melawan Al-Hind atau India yang dikaitkan dengan Ibnu Katsir dengan Aturk dalam pengamatan saya itu tidak tepat. Hadis perang melawan Al-Hind tidak menyebutkan orang-orang yang dimaksud dengan ciri-ciri mata sipit, hidung pesek, dan seterusnya. Sementara itu, menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, perang melawan Aturk dan Khuskirman merupakan perang yang berbeda. Artinya perang melawan Khuskirman sendiri, perang melawan Aturk juga sendiri. Kelima, Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya Ad-Daulatul Utsmaniyah, Awamilun Nuhud wa Futuhat ke beberapa wilayah Asia Tengah sejak tahun 22 Hijriah. Waktu itu umat Islam mampu mengalahkan Kekaisaran Sasania, Ad-Daulatus Sasaniyah. Mereka yang hidup di masa kekaisaran tersebut dijuluki dengan bangsa Aturk. Dalam bentuk plural disebut Atrak, belakang disebut dengan Turkistan. Bangsa Muslim Arab waktu itu menyebut wilayah tersebut dengan Mantiko Mawaro An-Nahar dan bangsa Persia menyebutnya Fararut. Silakan lihat petanya di bawah ini. Inilah pentingnya memahami geografi hadis sebagaimana disampaikan guru kami tercinta di Darussunnah, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Allahu yarhamu. Aturk yang dimaksud lebih luas hanya untuk sekedar mengkhususkan Cina saja. Negara-negara yang ada dalam peta di atas semuanya termasuk Aturk pada masanya. Keenam, Nabi juga pernah mewasiatkan dalam hadisnya yang lain mengenai bangsa Aturk. Nabi bersabda, "Jangan perangi bangsa Habasyah dan Turk selagi mereka tidak memerangi kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Menurut Al-Albani, kualitas hadis ini hasan. Hadis ini memberikan pesan bahwa perang itu dilakukan ketika bangsa lain lebih dulu memerangi kita. Kedelapan, orang yang patut kita musuhi bersama itu, mereka yang berkhianat menjual, menggadaikan negeri kita tercinta ini ke tangan-tangan pemodal, pribumi maupun asing, yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.